Hari ketiga kita terisolir di Gayo Luas akibatkan karena banjir dan longsor. Hai semuanya, jadi ini adalah video kelanjutan dari video kemarin. Setelah aku belanja untuk nyetok keperluan kita beberapa minggu ini, aku lanjut masak untuk menu makan siang kita hari ini. Ini adalah hari ketiga kita terisolir di Gayo Luas dikarenakan banjir dan juga longsor. Banyak jalan putus dari manapun, dari Takengon, dari Langsa, dari Medan. Itu akses jalan untuk menuju ke sini benar-benar putus, nggak bisa sama sekali. Hingga kita harus bertahan dengan bahan baku yang ada. Sekarang semua harga sudah naik. Beras bisa 300 per kilo satu karungnya, telur bisa 120.000 sepapannya. Apalagi gas benar-benar langka banget di sini, udah nggak bisa lagi kita temuin dimanapun. Lalu yang paling terparah adalah listrik. Kebetulan karena pas suami aku memang kerja di PLN, jadi beliau tahu berapa ton sisa minyak bisa bertahan untuk beberapa hari ini. Kalau kita hidupkan full listrik, kita hanya bisa bertahan 5 harian aja, sehingga kita cari solusi untuk pemadaman bergilir. Nah, pemadaman bergilirnya dilakukan pada besok hari, karena setiap wilayah kita dibagi per 6 jam aja untuk nyala, sisanya untuk sebagian wilayah bakalan padam. Tujuannya dilakukan seperti itu untuk menghemat bahan bakar minyak yang ada, agar lebih dari 5 hari. Kita tuh maunya tuh kayak 2 mingguan gitu ya untuk listrik nyala, karena kalau udah padam total memang aktivitas kita bakalan terbatas banget, terutama untuk jaringan, karena kan kita sekarang pakai Starlink. Nah, Starlink itu juga menggunakan listrik untuk nyalanya, Bun. Jadi kalau misalnya padam total semuanya bakal lumpuh ya, Bun ya. Dan sampai hari ketiga sekarang itu belum ada info apa-apa, karena jalan benar-benar putus dari arah manapun, sehingga untuk masuk logistik itu memang rada susah ya ke sini. Jadi jalan itu mesti dibenerin dulu. Kita juga tidak tahu berapa lama jalan itu bisa dibenerin, dan memang sangat-sangat parah. Diakalin kayak manapun butuh waktu yang lama. Kalian bisa lihat sendiri di story aku bagaimana jalan itu bisa terputus. Jembatan juga banyak yang putus dan ambruk. Satu-satunya untuk ngirim logistik ke sini itu pesawat ataupun helikopter. Dan apakah bisa untuk membawa minyak solar ke sini tuh kita nggak tahu ya, Bu. Karena kata teman-teman di sini tuh Gayo Luas nggak pernah kejadian seperti ini. Adalah longsor dan banjir yang paling terparah di sini. Jadi teman-teman yang di sini tuh baru pertama kali ngalamin seperti ini. Dan sampai hari ketiga ini kita masih menunggu kabar gembira. Apakah ada celah untuk mengirim minyak ke sini tuh apakah bisa apa enggak, kita nggak tahu. Sampai di detik ini kita nggak tahu sama sekali. Sehingga kita bertahan dan memaksimalkan logistik yang ada, dan sangat-sangat penuh harap semoga sebelum listrik mati, sebelum logistik habis, jalan bisa dilalui minimal seperti mobil pickup lah bisa melalui jalan ke sini. Meskipun kelihatannya kita di sini baik-baik aja, merasakan banjir, tapi kita ngerasain dampaknya, Bu. Apalagi untuk di daerah Gayo Luas, di beberapa daerah itu banjir dan longsornya benar-benar parah banget, dan hampir seluruh kampung itu terendam banjir. Sekarang kita belum tahu info korbannya berapa karena keterbatasan jaringan tadi, jadi kita nggak bisa baca atau cari tahu berapa jumlah korban. Pokoknya aku di sini selagi ada jaringan bakalan share terus keadaan kita kayak apa, sampai benar-benar nggak ada jaringan lagi, listrik padam, bakalan aku info ke kalian agar dari video aku ini orang-orang pada tahu kita tuh sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Mungkin bagi pemerintah rada susah juga untuk membantu yang mana dulu, karena daerah Langsa, daerah Lok Sumawe, daerah Kuala Simpang itu juga banjirnya parah banget, guys. Jadi hampir seluruh Aceh itu tuh kena dampaknya. Apalagi wilayah Aceh ini kan benar-benar besar banget. Satu kecamatan ini aja besarnya lebih kurang mungkin kayak Sebatam gitu kali ya. Jadi untuk daerah pergunungan kayak kita ini itu agak lama untuk mendapatkan bantuannya. Rasanya tuh benar-benar khawatir banget sekarang, guys. Tapi ya udahlah, aku di sini berusaha untuk tenang meskipun sangat-sangat kepikiran banget. Apalagi di sini aku tuh punya anak berkebutuhan khusus yang sangat-sangat membutuhkan akses kesehatan. Obatnya juga dibutuhkan tiap bulan. Nah, stok obatnya sekarang itu mungkin bisa bertahan maksimal 1 bulan, guys. Kalau lebih dari itu aku nggak tahu lagi harus kayak apa. Bakalan jadi apa di sini, aku pasrah aja. Dan di sini aku udah selesai masaknya. Tapi ya kalau isi video dan voice overnya itu berbeda. Karena keadaan aku pun sekarang benar-benar bingung banget. Harapannya dengan video aku ini banyak yang nonton dan banyak yang share. Jadi pada tahu gitu daerah Gayo Luas juga sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Pada saat aku masak, stok kita masih banyak banget. Insya Allah stok makanan yang ada aku beli ini bisa bertahan 2 mingguan. Ini pun aku masaknya mungkin kita bisa makan 2 hari ya. Jadi di sini kita harus hemat-hemat makannya, nggak boleh boros-boros lagi. Sampai semuanya kembali pulih kembali. Logistik bisa masuk ke sini. Jadi kita bisa bertahan lama di sini meskipun dalam keadaan listrik padam ataupun nggak ada jaringan. Penting bahan logistik, bahan baku itu bisa masuk ke sini, sehingga kita masih bisa bertahan hidup.